Sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sahabat beliau sampai hari ini seperti diberikan kesehatan dan dimasukkan terutama iman hingga kita tahu lagi seperti ini alhamdulillah dan setelah Selamat datang dan bukan buat Bapak dan Ibu dan Tuhan yang terhormat Allah. Pagi ini sejadinya memberikan harapan sampai hari ini belum kelihatan. Kalau mengapa kita sampai mudah-mudahan beliau selamat. Kemudian sebagai pengganti agar makanan tubuh Prakasta ini tidak terlambat diganti oleh Ustaz Suryadi. Karena itu mari kita mulai saja pengajian kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Suryadi kita persilakan. Nggak dihubungi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harus putar, Pak. Serius lah, Pak. Ayo. Tah. Tuh, ya tegak atas ya. Dua. Baru sih. Oh, Pak. Tuh ada. Ini ada. Ya, nilai. Langsung selesai. Pasang postat. Lalu kali Nggak pakai kemana? Letak aja untuk merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق Allahul Azim. Baik, pengurus masjid, kemudian imam kita yang sudah mengimami salat subuh berjamaah, mudah-mudahan salat Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga talambe amo singgah salat sebentar insyaallah. Mudah-mudahan walaupun talambe Bapak Ibu tetap lapang hati untuk mendengar kajian kita. Kajian kita Bapak Ibu melanjutkan kajian yang lalu. Kalau yang lalu surat Al-Fatihah ayat yang keberapa? Maliki yaumiddin. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Dengan tasdid Bapak Ibu, iya, jangan iya. Kalau iya nggak pakai tasdid, artinya kepada matahari. Nah, jangan salah baca, harus ditekan dulu. Iya, iya. Jangan lu. Iya, coba baca. Iya. Harus ditekan banget kan pakai tasdid. Tapi kalau nggak pakai tasdid, iya itu saja, maka artinya kepada matahari. Tapi kalau iyyaka kepada Allah, na'budu kami beribadah. Di Bapak Ibu kita beribadah kepada Allah. Niatnya itu lillah, jangan karena yang lain. Basadakah lillah, sholat lillah, apalagi puasa lillah, haji lillah,
umroh lillah. Yang sampai nanti ada pengen naik haji supaya dipanggil Pak Haji, ya kan? Itu berarti tidak lillah niatnya. Udah karena manusia. Tapi kalau cara pelaksanaannya ini yang berbeda. Ibadah itu cara pelaksanaannya ada dua. Satu, sembunyi-sembunyi. Dua, ta'ala. Paham bu? Nah, jadi jangan riak ke orang riak lo kecewa. Dan riak itu perintah Allah. Baca lihat ibadah tu. Kau contoh, mohon maaf. Misalnya awak misalnya tinggal di Siko, awak imam di Siko, misal kemudian supaya mudah dipahami. Kemudian awak tidak pernah sholat di Siko, di rumah saya awak sholat, nan sholat lain yang mau sholat, tapi di rumah saya kira-kira menggunjang nak bapak ibu. Awak ustad koma, awak tinggal dekat masjid misalnya, tapi awak tidak pernah ke masjid dan solat, awak solat di rumah. Supaya tidak nampak awak solat, kira-kira Pak Ibu menggunjang tak? Menggunjang, itu akibatnya. Kalau solat tidak riak, itu makanya solatku harus riak. Paham tak? Contoh lagi, orang bersedekah ke masjid ko. Sedekah ko piti masuk ko lah banyak misalnya. Misal ko apa ya? Ndak disiko lah misal. Tapi ndak ba umumkan, ndak ba tulis do. Kira-kira ada nan tanda tanya. Kan jadi fitnah nak ba? Itu mangkonya harus riak. Bahasa buian namanya si Udin 100.000 kadang-kadang dibu Udin 100.000 gunanya untuk menghindari fitnah. Banyak fitnah di masjid dan musalla dek uang bu, dek keuangan mas. Kenapa? Karena enggak riak, tidak transparan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau cara beribadah, pelaksanaan memang kita harus riak, harus diperlihatkan, harus dinampakkan. Tapi kalau masalah hati, urusan diri kita dengan Allah. Ibu, mau bisa memponis ibu tidak ikhlas, tidak tahu ambo doh. Sebab hati ibu dengan Allah. Paham ya bu ya? Baik ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah itu iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Hati awak apapun ibadahnya maka tetap lillahi ta'ala. Tapi kalau cara ibadah maka memang harus riya. Itu makanya kita pahami dulu Bapak Ibu secara bersama-sama arti riya itu. Dan salam muka awak menterjemah riya itu kan tidak ikhlas. Nah itu dapat tahu. Dari mana rumusnya riya itu tidak ikhlas? Tidak bisa. Sebab itu urusan hati. Dan riya itu memperlihatkan ibadah kepada orang lain dan memang harus diperlihatkan. Contoh, kurban ibadah bukan? Harus diperlihatkan atau tidak? Harus. Gimana caranya? Kalau kurban tidak diperlihatkan, kamar Nabi surang di rumah dalam kamar, anda mungkin lah. Itu makanya batulis namanya bara harago jawinya
mandapi orangnya tibo. Memang harus riak, harus diperlihatkan supaya orang tahu bahwa awak ikut kurban. Tapi nan hati dijago antara diri awak dengan Allah. Jadi tidak ada kaitannya riak dengan ikhlas. Ikhlas artinya tersendiri, riak artinya tersendiri. Nan salamuko awak memahami nan riak tu tidak ikhlas. Nah itu dibuat tahu. Jadi dirubah cara pahamnya, Bu. Riak itu bukan tidak ikhlas. Sebab masalah ikhlas karena Allah atau tidak itu hanya orang yang bersangkutan dan dengan Allah. Itu saja dan tahu. Dan awak tak tahu. Pada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua kata Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu kami meminta tolong. Jadi Bapak Ibu, rumus meminta tolong itu tangga pertamanya langsung kepada Allah. Itu makanya pondasinya ibadah. Jadi jangan meminta kepada siapapun sebelum terlebih dahulu kita meminta kepada Allah. Itu makanya ada sholat, selesai Bapak Ibu sholat, zikir. Ya Bu, ada zikir bersama, ada zikir sendiri-sendiri, terserahlah. Mau zikir bersama silakan, mau zikir sendiri-sendiri silakan. Yang penting zikir. Nah, enggak boleh itu enggak. Selesai Bapak Ibu zikir, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat awak? Apa problem awak? Masalah awak hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha memberi pertolongan. Beko kalau awaklah mengadu kepada Allah, maka Allah yang akan menunjuk manusia untuk menolong awak. Baik tu Pak. Ya Bu. Bu. Anak ibu ni misal, anak ibu kini kok usianya lah 35 tahun. Nampak si misal. Alun juo dapat jodoh tu ya. Alun juo dapat jodoh. Ba caronyo buya. Caronyo minta sama Allah. Itu caranya. Kalau awak yakin kepada Allah, tapi kadang-kadang awak meminta kepada Allah kok setengah yakin. Itu masalah yo. Itu makanya kadang-kadang doa awak tu ndak diijabah, awak setengah yakin. Baik muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ambo yang ndak ada daya dan upaya ya Allah. Daya dan upaya ambo terbatas ya Allah. Engkaulah yang maha memberikan daya dan upaya untuk terarah kepada anak awak. Sebab nan hati ko Pak Ibu nan membolak-balikkan hati sia Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, yang akan mengarahkan hati orang lain untuk tertarik kepada anak kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak Pak. Buktinya
awak jodohan anak awak kenyu hendak lo jadi. Tanda hatiku siapa yang mengendalikan? Allah. Nak madu dong. Wak jodohan anak awak jo anak orang nak madu nak jadi. Kadang-kadang lah 3 kali lo wak jodohan pun ndak lo adunan cocok lo. Ya memang hati itu siapa mengelola Allah. Nah ini kelemahan kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang menomorduakan Allah. Padahal Allah itu harus yang utama dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita alami Bapak Ibu, maka mengadulah kepada Allah terlebih dahulu, baru nanti ada proses usaha dari kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sudah meminta kepada Allah, Allah menjaminkan untuk dikabulkan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku, tentang saya, kata Allah. Ikan awak bertanya-tanya di ma Allah bala. Kan itu Allah bala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada kita. Allah sangat dekat. Pertanyaannya, awak dake ndak jo Allah? Itu problemnya. Kalau Allah kok lah jale, lah pasti, lah dijamin dake jo awak. Nan pertanyaannya, awak ada nggak timbal baliknya dekat kepada Allah? Awak jauh dari Allah. Kalau jauh mana caranya? Kamu ngecek awak, kamu minta awak. Itu menggunakan langkah pertama itu mendekat dulu kepada Allah dengan melalui ibadah tadi. Baru ketika sudah dekat, apa kata Allah? Ujibud da'watad da'i. Saya akan kabulkan permintaan, permohonan orang yang dekat tadi ketika dia meminta kepadaku. Jadi doaku Pak Ibu akan dikabulkan oleh Allah, pasti dijamin oleh Allah. Ujibud da'watad da'i, ketika meminta kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika awak dake baru bisa dikabulkan. Cuba awak tanya ke diri awak masing-masing, termasuk diri ambo Bapak Ibu, tanya ke diri awak masing-masing, awak lah masuk dake atau masih jauh? Kalau baru sholat 5 waktu itu tidak dake dong. Ya Pak ya. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Dan membuat awak lebih dekat itu bukan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu panggilan wajib yang harus dilaksanakan oleh siapapun. Walaupun terkadang ada juga tidak sholat, tapi tetap wajib baginya. Dan membuat awak dakik itu Bapak Ibu, sholat ibadah tambahan selain sholat atau ibadah wajib. Paham tak Pak? Jangan berbangga je sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kewajiban, tak perlu dibanggakan.
Jadi tambahannya itu nan membuat awak lebih dekat kepada Allah. Solat sunnahnya ditambah. Nyepaya bau duanya ditambah. Kadang-kadang awak kalau bau duak ketika ke solat selesai solat ni bau duak aja. Bawa ke dakik ya Allah. Di luar wajib kita lakukan itu baru dekat kepada Allah. Tapi kalau masih dalam ranah wajib dan kita lakukan tidak ada tambahan, itu alun dakik lena. Itu baru sebatas memenuhi dan menunaikan serta menuntaskan kewajiban. Kalau ingin mencapai tingkat atau tangga lebih dekat kepada Allah, tidak cukup dengan yang wajib. Kalaulah bau itu wajib ketika mau sholat, maka cara supaya lebih dekat kepada Allah setelah sholat tetap bau dua. Paham tak? Coba tanya ke diri awak. Kira-kira selain di luar sholat ada tak bau dua? Lain cik-cik orangnya. Jujur salah. Kenapa? Apa ketika salat bau dua lepas selesai salat dia bau dua? Tak lah kan? Itu kebiasaan awak. Coba awak tingkatkan supaya awak lebih dekat kepada Allah. Selesai solat, mau solat lagi ataupun tidak, mau baca Quran ataupun tidak, keseharian kita tetap dalam keadaan suci atau berwudu. Mau pergi ke kantor, bau du awak. Mau maja, bau du awak. Mau ke sekolah, bau du awak. Mau pergi ke sawah, bau du awak. Pergi ke pasar, bau du awak. Itu baru orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang yang begini doanya mudah dijabahkan, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, itu kira-kira apa yang mau sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Ya. Doa ketika bau doa niatnya oh gitu. Cek mati. Entah ya Bu, mati mic-nya Bu. Cek mati sat. Cek enggak. Oh di tengah. Masya Allah Bu. Kau jawabnya kece Ibu. Nan salamu kan Ibu tahunya niat bau dua kan saban sholat nak Bu. Kalau nan setelah sholat kau awak nak sholat bau dua saya punya ada nak niatnya sama Bu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat baudu untuk bersuci dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, jadi enggak ada niat khususnya. Kalau enggak untuk sholat enggak ada. Sama. Niat wudu ketika untuk sholat ataupun tidak untuk sholat, hanya sekedar untuk wudu saja, niatnya sama. Saya niat berwudu untuk bersuci dari hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bu, kan air kan mengalir kan ke dalam tu mangkonya Pak Ibu. Kalau mau wudu airnya kadang-kadang keran tu jen di fulan Bu, leh Iko bawa fulan lu keran tu pak, tuannya lu kare tua.
Baralo ayat tak campak tu. Mubadir. Hah? Iyo keran. Kerannya buka kadang-kadang, Pak. Katiko keran tu kadang-kadang akan menampung mereka, Pak. Ya kan, Bu? Baralo nan tak campak, baralo nan kariambil. Mana banyak tak campak atau nan tambik di tangan? Tu ketek sepak setengah atau seperampek sekeran tu buka. Pas ayi ko di siko niat dalam hati. Saya niat baudu untuk bersuci dari hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bas siraman ke wajah. Katiko menyiram wajah tadi Pak Ibu, kira-kira air keranku berhenti atau tetap berjalan? Kuat ditampung tu pakai MB tu kalau full keran tu penuh MB tu mah. Wah sedang basuh wajah tu. Bu, iyalah. Tapi kalau ketean kan tak banyak tak buang air dah. Tapi kalau full katiko sedang membasuh wajah tu saja lah baralo air tak campak tu. Itu mangkonya kece Allah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika kita berwudu, kerannya dibuka full, banyak air yang terbuang, maka di situ kita dinilai musrif, orang yang berlebihan. Dan sebab itu Bapak Ibu pasangan Bapak Ibu sadonyo, kalau wudu jangan digadangan keran itu, seperampe silah. Kalau pakai gayung tak ada Bu, awak ambil dari MB kan. Kan tak ada mengalir MB itu doh, tak tampuang memang. Maka siapa kalau pakai keran tadi, karena airnya banyak terbuang. Lah Bu ya. Okey. Main dulu kau. Ada kedua-dua lah. Apa lo? Mengenai riak tadi, boleh. Riak condong kesombong. Terus itu tanya Pak. Alah. Apakah riya itu tidak sombong itu Pak ya? Ya, apakah sedekah dengan riya itu? Oh, tidak menyombongkan diri. Baik Ibu. Kalau masalah niat sombong atau tidak, hati kita itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Tidak bisa lu ambo makna ya Ibu, hati ku tidak bisa ambo menuduh doh kalau masalah hati. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara riya, tadi Lampu sampaikan arti riya itu apa? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Asal katanya ro'a yaro ru'yatan. Itu makanya ketika mau bulan puasa ru'yatul hilal, ru'yah melihat, ya kan? Hilal kayak gitu. Jadi riya itu artinya memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Ibadah. Jadi ibadah memang harus diperlihatkan. Awak memperlihatkan ibadah bukan niatnya untuk sombong. Tapi kalau masalah sombong, niatnya bukan karena Allah, itu bukan riya namanya. Itu urusan hati awak lillah atau tidak. Itu makanya iya karena
iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah, lillah berarti. Jadi tidak bisa awak menjas, tidak bisa kita menuduh ketika orang bersedekah ditulis namanya tidak ikhlas, tidak bisa kita tuduh. Kenapa? Karena memang itu aturan dari Allah. Perlihatkan. Jadi memperlihatkan sedekah perintah Allah, dan Allah mengatakan fani'immahi, maka itu baik. Baik dalam tanda kutip, di antaranya satu, baiknya sedekah diperlihatkan, baiknya sedekah diumumkan, itu di antaranya akan menghilangkan fitnah ketika dibutuhkan administrasi. Ya nak? Tapi kalau diam-diam saja, wah ke pengurus, Pak Pengurus, piti 1 juta. Tapi Pak Pengurus, tidak usah dia tahu yo. Kawan si pemberi tadi, kawan nambah sedekah tadi tahu si anu go bersedekah 1 juta. Tapi tidak ada diumumkan kecil kawan kama picinan 1 juta petang. Jadi fitnah. Ya Bu ya, harus diperlihatkan. Catat namanya. Abdullah 250 juta. Jaleh diorang, Abdullah nambah sedekah 250 juta. Tahu orang sadon. Anda hamba Allah. Malah ke hamba Allah, wak jaleh hamba Allah sadon. Ibu yang mulia, jaleh. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hamba Allah, tulis nama awak. Guna buya supaya orang tahu. Lah. Nah, ada kaitan ikhlas nak ikhlas tu no. Ikhlas nak ikhlas tu hati awak mengalu kaitannya namo. Ada kaitannya namo dah. Bu, tinggallah. Jadi tak pakai hamba Allah dah. Tulis nama langsung. Buat namanya. Hamba Allah tu kan lah nama lah tu. Benar tak benar lah. Yang salah, tak usah buat hamba Allah, tak usah buat nama. Selesai. Ikut nama tak usah buya, tapi buat saya hamba Allah. Kecil sia sama tu mak. Hamba Allah tu nama lu hamba Allah mak. Buat mana tak usah. Betul kalau yo benar itu. Kok beko jadi fitnah, jangan satu-satu wak diam selai. Itu. Oleh sebab itu batulis benar. Ya Pak ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sombong, tidak ada. Karena memang ibadah harus dinampakkan. Termasuk solat saja harus dinampakkan. Contoh nih, kok tadi baru kejadian lah. Tadi, ambo kan nak solat siko. Baik Bu, ambo nak solat siko tadi kan. Terus ambo tiba ceramah di siko. Kira-kira kalau ambo nak mengecek, Pak Ibu, mohon maaf buat talamnya bersolat di sebelah. Kira-kira apa pikiran Pak Ibu? Hendak solat Ustaz Bu. Anak itu dibuat dah. Tapi ambo lagi tahu langsung. Tiba tadi di muka pintu tu Bu, mohon maaf ambo solat di sebelah kecil ambo. Jadi ibu tahu ambo dah selesai solat. Aku kejadian tadi baru sebagai contoh bahwa ibadah itu memang harus dia tahu supaya tidak menjadi fit. Oke. Pak? Yang mana tuh? Yang tentang sedekah terang-terangan tadi ya. 27, coba cari dapat. 278. Iya. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Ya, coba ada sebut. Baik Ibu, apa Bu? Silakan. Dah sebut? Tunggu entah. Ya.
Baca rohnya apa tuh, Bu? Cara apa di Bu kamu? Cara minta doa ihdinas siratal mustaqim. Oh, baik itu. Baik. Baru memahami. Jadi di tengah-tengah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa? Awak berhenti sejenak, kemudian minta tolong, itu berdoa di situ. Berdoanya diucapkan lisan atau enggak? Baik, Bu. Mungkin ada yang memahami karena ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu doa meminta langsung kepada Allah, gitu kan? Itu pemahamannya. Sebab artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami minta tolong. Jadi ada mungkin yang memahami, tidak bisa wasalahkan, silakan pemahaman model itu silakan. Memahami bahwa pas ayat itu rancak wa isi dengan doa. Tapi menurut pandangan kamu pribadi silakan, tapi bukan di dalam sholat, di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati Bu ada hajat, minta langsung kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doa, itu kan? Itu makasih Ibu kan? Nah, dalam hati aja, enggak usah dilisankan. Sebab kalau lisankan beko khawatirnya menyela-nyelai ayat berikutnya, ya kan? Idealnya kalau kita membaca ayat, kemudian setelah membaca ayat itu kita tambah dengan ucapan-ucapan lain, maka sebaiknya diulang lagi dengan bismillah dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Pas ihdinanya tambah lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau Bapak Ibu lisankan doanya. Tapi kalau tidak dilisankan dalam hati saja, maka tidak perlu diawali kembali dengan bismillah seperti membaca pertama. Paham, Bu? Jangan dalam sholat, Bu. Nah, kalau dalam sholat nanti batal sholat Ibu, nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kabulkan. Nanti batal sholat Ibu jadinya. Karena itu rukun sholat. Tunggu dulu. Yang empat tadi ayat tadi, ampu hafal ayatnya, tapi di letak surenya melupu. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Cari tadi Pak, yang surah Al-Baqarah tadi Pak. Ya, tunggu sebentar. Cek dulu. Oh, ini salah Pak. 271 bukan 78. Ya. Mohon maaf Pak Ibu ya, 271. Nah, ini ayat tentang sedekah diperlihatkan. Wah, ada dalil Ibu nanti. Oh, jangan sembunyi-sembunyi bersedekah tuh, calian. Calian kau orang. Tak pas? Oke. Pak. Baik, Pak Ibu yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira hendak saya sampaikan. Sekali lagi yang sampaikan bahwa ibadah memang harus dinampakkan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu memahami ketika orang berkata riya, dia tidak ikhlas. Ini salah besar. Salah besar. Karena tidak ada kaitannya riya dengan ikhlas. Karena riya itu adalah perintah Allah bahwa ibadah memang harus diperlihatkan. Contohnya saja ibadah kurban harus diperlihatkan. Mau bisa sembunyi-sembunyi awak kurban? Tidak bisa. Tidak bila surang dalam kamar awak payo.
Itu supaya dari ya kan. Ambo saja pribadi tadi talambo ambo kemari. Kalau ambo ndak riak kepada bapak ibu, maka akan jadi fitnah untuk ambo dari bapak ibu semua. Oleh sebab itu setiap ibadah harus diperlihatkan. Hanya saja pasan ambo nan hati kita masing-masing tetap dijaga. Tugas menjaga hati bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Itu saja kira-kira Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah dalam pembicaraannya tentu datangnya dari ambo. Kalau nambana apa yang ambo sampaikan dari ayat Al-Quran, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita sempurnakan dengan mengharap berkah majelis ilmu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa mulai ini ada. Oh, ya harus ada sekian subscribe dulu. Terima kasih kepada para kami yang memberikan tausiah menggunakan yang disampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang selama ini kita menganggap kemudian ini adalah satu pekerjaan yang sangat spesial. Karena itu pengajian yang diberikan oleh kita saat ini memahami pengertian dia pada kita. Bapak Ibu sekalian, dengan merasakan perasaan ini pada kegiatan pagi ini, mari kita tutup pengajian ini dengan membacakan salawat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.